mendengar kebenaran firman Tuhan, lanjutan daripada tema rancangan damai sejahtera yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan sabda Tuhan lewat hamba kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat sekalian untuk kita melakukan sebuah pujian penyembahan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Satu hal yang
Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan begitu cepat Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Untuk kedua kalinya Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa berpikir lagi, Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Untuk ketiga kalinya Yesus berkata lagi kepada Petrus, Petrus, apakah engkau benar mengasihi aku? Hati Petrus terpukul. Petrus sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau yang maha tahu. Dan kiranya engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, kalau engkau benar mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Bagikanlah kasih Kristus itu juga bagi orang lain. Itu yang kami rindukan hari ini ya Tuhan. Kalau damai sejahtera itu sudah ada pada kami, damai sejahtera itu bukan untuk kami sendiri. Kami harus pegang damai itu, bawa damai itu kepada orang lain, sehingga seluruh dunia akan beroleh damai, karena mereka akan melihat damai pada diri anak-anak Tuhan. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan, untuk membagikan damai sejahtera itu. Tolong kami untuk tidak egois, tolong kami untuk tidak lihat diri kami sendiri, tolong kami untuk tidak mengambil semua kasih karunia untuk menyamankan hidup kami. Tapi hari ini kasih kami satu pemahaman, pikiran, hati yang sama seperti Yesus. Bawa damai sejahtera itu, berikan bagi banyak orang, karena ada banyak orang yang membutuhkan damai sejahtera di dalam Kristus. Damai yang sesungguhnya, damai yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, buka hati kami semua, buka telinga kami. Taruh perkataan Allah di bibir mulut hamba. Kami siap duduk di kaki Yesus. Berfirmanlah buat kami. Hamba berdoa minta otoritas di bawah kuasa firman Allah turun atas semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Tadi saya awali dengan satu perkataan. Nanti Bapak Ibu pulang, itu perkataan, baca kisah itu dengan benar. Saya terharu dengan satu minggu ini dengan kata Yesus kepada Simon Petrus. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Ku mengasihimu. Semua kita sayang Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan, betul? Karena kita mengasihi Tuhan, kita ada pagi ini di gereja. Kalau kita tidak mengasihi Yesus, kita tidak ada hari ini. Amin. Lihat kiri kanan. Karena engkau mengasihi Yesus, teman yang di kanan ada di gereja hari ini juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai 3 kali Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Petrus, benar engkau sayang saya, engkau mengasihi aku, gurumu, Tuhanmu, Yesusmu. Petrus bilang, kalau nanti lihat nats itu, tanpa pikir panjang, Petrus bilang, aku mengasihimu Yesus. Saya percaya kalau Tuhan Yesus ada di mimbar ini secara nyata, secara tubuh, tidak dengan roh, tapi dengan tubuhnya dia ada di sini dan kita melihat dia. Lalu Yesus berkata, apakah kalian mengasihi saya? Pasti semua akan berkata, siapa yang mengasihi angkat tangan? Pasti semua angkat tangan, amin. Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah cukup? Tuhan Yesus ulang yang kedua kali, Petrus, betul engkau sayang saya. Petrus dengan cepat, karena Petrus ini orangnya agresif, orangnya aktif, cepat sekali buat sesuatu tanpa pikir panjang. Makanya ingat waktu Tuhan Yesus bilang, Petrus, apakah kalian semua mau siap ikut salib, ikut aku? Lalu Petrus bilang, Tuhan saya siap. Bahkan kalau saya harus mati karena nama-Mu, saya siap. Langsung Tuhan bilang, adik, sebentar
2 kali, ayam belum berkokok untuk yang ketiga kali. Petrus, kau akan menyangkal saya. Itu yang kau mau bilang, nyawamu pun kau bisa beri buat saya. Berapa jam ke depan engkau akan menyangkal saya? Makanya untuk yang ketiga kali Tuhan tanya lagi, Petrus, dengan nada yang lebih tinggi, lebih besar, benarkah engkau mengasihi aku? Waktu ketiga kalinya Yesus ulang pertanyaan yang sama. Petrus tersentak, lalu dia sadar, saya ini siapa? Saya bisa bayangkan Petrus itu saya bilang, tadi sabar maki-maki, kemarin sabar mencuri, 2 hari lalu saya dan suami kita baru bertengkar. Kemarin saya bikin sakit hati orang ini. Minggu lalu saya fitnah orang ini. Petrus sadar terlalu banyak dosa. Lalu Petrus bilang, Tuhan, engkau yang tahu hatiku. Lalu Tuhan bilang, gembalakan domba. Artinya Tuhan mau bilang, Petrus, kalau engkau mengasihi Tuhan, tunjukkan kasihmu itu buat orang lain. Amin. Saat ini banyak kita mau untuk kita, tapi mari dalam situasi corona ini Tuhan mengizinkan kita juga bisa buka diri dan lihat juga orang lain, ya, supaya sungguh waktu Kristus kembali atau nafas kita selesai, maka ayat firman yang selalu dikatakan yang saya bawa buat almarhum Betty kemarin, engkau telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, engkau menang. Ini mahkota. Karena kita tidak tahu kapan terakhir pertandingan iman kita. Mari buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Satu kata-kata Yesus yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Mari kita baca sama. 1, 2, 3. Sudah dapat? 1, 2, 3 kita mulai. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Rencana damai sejahtera. Tuhan bilang begini, saya tidak bawa damai itu ke surga. Damai itu saya kasih tinggal buat kamu. Dan damai yang saya kasih tidak sama, tidak seperti yang dunia kasih. Kalau dunia kasih damai, waktu kita tidak ada masalah kita tenang. Waktu ada masalah kita hancur. Yang dunia kasih, kalau kamu tidak ada uang, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu ada uang, kamu hebat. Kalau damai yang Tuhan kasih, lihat, kalau istrimu sehat, semua aman. Tapi kalau istrimu sakit, sudah tidak bisa buat apa-apa. Dunia akan bilang, tinggalkan istrimu, cari istri yang lain. Damai yang dunia kasih, kalau kamu berhasil lulus sarjana, dapat pekerjaan naik jabatan hebat, kamu sukses. Tapi kalau kamu cuma tukang ojek, kalau kamu cuma tukang jual ikan mungkin dengan motor, kalau kamu cuma ibu pembantu rumah tangga, kamu cuma cuci orang punya pakaian, kamu bukan orang sukses. Kamu tidak berhasil, kamu gagal. Itu damainya dunia. Amin. Tapi damai yang Tuhan Yesus bilang, damai yang aku berikan beda dengan damai yang dunia kasih. Sekalipun kamu sakit, kamu akan tetap bisa tersenyum dan kamu akan tetap bisa bilang Tuhan itu baik. Sekalipun kamu sudah sarjana, belum ada pekerjaan, tapi kamu tetap punya pengharapan masa depanku ada di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin kamu sudah tidak punya uang sama sekali, habis,
berkata, besok ada di tangan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong saya. Itu damai yang kita punya. Yang Tuhan bilang, damai ini dunia tidak bisa kasih. Karena damai di dalam hati hanya Tuhan yang bisa kasih. Ingat, kalau kita punya masalah, beban, pergumulan hati yang sakit, sepertinya kita mau hancur, tidak bisa buat apa-apa. Tapi waktu hati kita bilang, Tuhan tolong. Tahukah engkau di saat itu damai sejahtera? Lalu kita bilang, Tuhan, selesai kita berdoa, kaki ini kuat lagi untuk berdiri. Tangan yang tadi sudah lemas, kuat. Jantung yang tadi debar, tiba-tiba mulai pelan. Ada pengharapan. Amin. Itulah Tuhan kita. Dan ini yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu punya damai ini damai yang orang dunia tidak dapat damai ini. Dan orang di dunia sedang kejar damai ini. Saya ingat waktu bicara dengan Mama Wadimu, dia bilang, 2 sudah tidak ada. Mama bilang, Alfred tidak ada, sekarang Tuhan ambil Betty lagi. Kenapa orang lain tidak? Kenapa harus saya yang alami itu? Ya, lalu saya bilang buat Mama, dunia ini sementara. Kacamata kita mungkin seperti saya pakai kacamata, beda dengan orang lain punya kacamata. Saya bisa lihat orang itu sepertinya bahagia, belum tentu. Betul? Kita ada lihat suami istri mungkin gandeng tangan, tegur, hai puji Tuhan, hai puji Tuhan. Siapa yang tahu kalau mereka itu ada sandiwara? Karena saya banyak konseling suami istri. Mama Gembala kita ini orang yang kita sepertinya aman-aman, baik-baik, bahagia. Padahal kita di rumah tidak pernah baku bicara. Di rumah tiap hari kita dua baku maki. Tiap hari di rumah kita bertengkar. Di rumah kita tidur tidak sama-sama lagi. Di rumah kita dua populer. Padahal orang lain, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, damai yang dunia dapat hari ini tidak sama seperti yang Yesus berikan. Itu sebabnya kalau kita punya damai yang dari Tuhan, yang bisa buat kita kuat sampai hari ini, apa yang kita harus buat untuk kita saja? Mari buka tema kita, satu kata, satu ayat saja yang saya mau kita renungkan khusus pagi ini. Yeremia pasal yang ke-29. Sudah 2 minggu kita belajar, dan kemarin Bapak Rumah sudah ambil itu di ayat yang ke-5, 6 dan selanjutnya. Izinkan saya ambil khusus ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ini kata yang sama seperti kata yang tadi kita dapat di Yohanes pasal yang ke-14 tentang damai sejahtera, sama dengan kata sejahtera yang ada di Yeremia 29 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak Ibu, damai yang Tuhan kasih tidak seperti yang dunia kasih. Dan itu sebabnya Tuhan mau bilang, damai yang saya taruh di kamu. Kata yang pertama di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Waktu bangsa suku Yehuda dibawa dari Yerusalem, mereka dibawa ke Babel. Nebukadnezar siksa mereka. Mereka tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, usahakan sendiri, kerja sendiri. Makanya Yeremia bilang kemarin, Bapak Rumah sudah khotbah, bikin kebun, dirikan rumah, anak-anakmu harus menikah, hidup ini harus lanjut. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan hilang pengharapan. Lihat, ada Tuhan. Terus mari kita buat, kita kerja supaya mereka lihat ada Tuhan dalam kita, bangsa Israel. Nah, kemudian ayat ini bilang waktu bangsa Israel
Luar biasa, kan? Mereka tidak bisa terima. Sepertinya mereka dalam keadaan negatif, Tuhan suruh mereka positif. Ini susah Tuhan, tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, itulah damai yang dunia tidak bisa buat. Hanya Tuhan yang bisa buat. Amin, Pak. Orang dunia kalau sudah tidak ada uang, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi anak-anak Tuhan, sekalipun cuma sisa 50.000, kalau mau 50.000 itu masih bisa cukup untuk 1 minggu. Hebat, itu karena Tuhan. Itu bedanya. Jadi Tuhan bilang sama Yeremia, pergi kasih tahu bangsa Yehuda, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, balas dengan kebaikan. Usahakanlah kesejahteraan. Ini kata yang saya bongkar cari kata usahakanlah kesejahteraan. Dia bilang begini, kamu sendiri yang bisa buat kamu bahagia, kamu sendiri yang bisa buat tenang, kamu sendiri yang bisa buat kamu senyum dan tertawa. Tidak bisa orang lain. Dan kamu bisa buat itu kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup. Jadi Yeremia bilang sama mereka, usahakan damai yang kamu dapat dari Allah, berikan damai itu untuk bangsa ini, supaya dia bukan besar orang Babel. Di sini dibilang orang Moab, dikatakan orang Tirus, orang Amon, orang Sidon. Mereka akan heran, kita tidak kasih mereka apa-apa, kita tindas, kita buat mereka susah, tapi mereka semakin bertambah banyak. Lihat mereka pergi kerja kebun, tanah yang tadi kering, tanah itu sudah subur dan hijau. Mereka yang tadi haus, mereka gali, mereka punya sumur-sumur buatan sendiri. Mereka yang tadinya lesu, lemah, sekarang mereka berdiri kuat dan kokoh. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan ada di hati mereka. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau bilang, usahakan. Kalau kita pinjam kata-kata dari Daud bilang apa? Bangkitlah hai jiwaku. Setiap Daud dalam keadaan putus asa, putus harapan, kecewa, dia gagal, hancur. Daud, nanti bukan di Mazmur itu, Daud sedang ulang-ulang bilang, bangkitlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, semangatlah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Dia bilang, saya harus kuat, saya harus bisa, karena ada Tuhan. Mari kita lihat satu contoh. Mari buka dengan saya satu contoh di dalam Yohanes di dalam Lukas pasal yang ke-10. Kalau kita sudah punya damai itu dan kita sudah kuat dengan damai sejahtera dari Tuhan, terbukti hari ini kita ada karena Tuhan. Cukupkah itu buat kita saja? Saya mau akhiri firman itu dengan firman yang Tuhan Yesus ajar kepada 70 orang murid waktu dia utus mereka. Sebelum dia pergi ke tempat-tempat pelayanan, dia minta 70 orang itu survei pelayanan itu. Lihat Lukas pasal 10. Saya mau kita baca supaya kita lebih mengerti ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saja. Ayat 7 dan seterusnya nanti Bapak Ibu belajar lagi di rumah. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 6. Khusus 5 dan 6 yang kita akan belajar. Tapi saya mau kita baca sehingga kita mengerti nats ini. Lukas 10 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, mari kita baca. 1, 2, 3. Yesus mengutus 70 murid. Kita mulai. Kemudian daripada itu, Tuhan
salammu itu akan kembali kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat teks ini, Tuhan mau pergi melayani, tapi Tuhan lihat tempat terlalu besar. Tuhan bilang, aduh saya tidak bisa kunjungi semua tempat, kota-kota, desa-desa. Aduh saya terbatas. Lalu dia kumpul 70 murid, orang-orang yang biasa ikut dia, yang tiap hari diajar mereka firman. Dia bilang, itu teks 1, 2, 3, 4, 5, 70 orang. Lalu dia bilang, bagi 2-2. Kamu 1, 2 sendiri, 3, 4. Oke, 2 orang semua pegang tangan. Lalu Tuhan bilang begini, ladang sudah memenuhi, tapi tuayan sudah banyak, tapi penuainya sedikit. Kalau saya mau bilang sederhana begini, damai kita sudah punya, tapi banyak orang di luar sana perlu damai dalam Yesus. Dan siapa yang harus pergi kasih tahu mereka? Saya sendiri nggak bisa. Bapak Ibu juga. Mari kita sama-sama kasih tahu, supaya waktu ada yang sedih, dalam nama Yesus mereka dihiburkan dengan kehadiran kita. Ada yang susah, kita bisa tolong. Ada yang lemah, kita bisa kuatkan. Ada yang hampir jatuh, kita pegang tangan mereka dan angkat mereka kembali. Saya sendiri tidak sama. Tuayan banyak, pekerjaannya sedikit. Makanya tadi Tuhan bilang sama Petrus, betul kok sayang saya? Betul. Betul sayang saya? Betul. Betul. Langsung Petrus saya belum buat apa-apa. Makanya Tuhan bilang, kalau betul kau mengasihiku bukan di mulut, pergi gembalakan domba. Ada domba yang sakit di sana, ada domba yang hilang di sana, ada domba yang kelaparan di sana, ada domba yang putus asa di sana. Pergi gembalakan mereka. Kalau kau sudah pergi, baru saya tahu engkau masih di sana. Amin. Makanya di sini Tuhan Yesus bilang, tuayan banyak, orang sedikit. Ada banyak orang butuhkan damai itu hari ini di luar sana. Siapa yang mau pergi kasih damai? Saudara harus pergi. Tuhan utus 2 orang. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kamu masuk, saya mau mulai dari ayat 4 dulu. Lihat baik-baik di situ ya. Jangan membawa pundi-pundi atau kotak atau kasih itu lain sama masuk langsung. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam. Tuhan Yesus bilang waktu kamu pergi, masuk dari rumah ke rumah, tidak di jalan-jalan situ. Hei percaya Yesus, hei bertobat. Yang susah mari saya doakan, yang lemah mari tidak. Masuk ke dalam rumah, karena di dalam rumah itu ada orang-orang yang betul membutuhkan Tuhan. Karena apa? Waktu saya mulai lihat penafsiran itu yang tadi saya ada singgung sedikit. Di luar kita bisa sama-sama tersenyum tuh, hei. Saya dari sang suami sekarang di sini mungkin kalau ada apa-apa kita bisa baik-baik. Tapi siapa yang tahu sampai di rumah kita tidak bakal bicara. Adik kakak adik di tempat ramai sepertinya aman-aman, tapi sampai di rumah ribut terus. Di rumah rahasia baru terbuka. Di rumah butuh pemulihan. Karena kalau dari dalam rumah kita kuat, maka damai itu akan keluar. Kita tidak bisa munafik, kita tidak bisa sandiwara. Di luar banyak sandiwara, makanya Tuhan bilang tidak bisa buat di luar. Masuk ke dalam rumah, karena di rumah tidak ada sandiwara. Di situ baru terlihat aslinya di dalam rumah itu. Makanya Tuhan bilang, bukan di luar rumah di jalan-jalan kamu kasih salam, tidak. Masuk ke dalam rumah, beri salam damai buat keluarga. Itu yang dikata dengan kata apa yang kita biasa bicara. Ini kata persis kata salom. Salom itu artinya apa? Damai. Salom itu artinya apa? Tidak ada yang akan pecah dalam rumah ini. Salom artinya apa? Kalau ada kehilangan sukacita, sukacita itu kembali. Kalau ada hilang ketenangan, tenangan itu kembali. Kalau ada kehilangan ekonomi, berkat ekonomi itu kembali. Jadi salom artinya juga apa yang hilang di dalam rumah akan dipulihkan dan dikembalikan Tuhan. Lalu dikatakan apa lagi salom? Tidak ada perpecahan. Iblis mau rusak dan iblis selalu rusak mulai dari mana? Keluarga. Iblis rusak istri, iblis rusak suami, iblis rusak
dunia akan rusak. Betul? Iblis mulai dari dalam rumah, dari dalam keluarga. Lalu apa arti shalom? Di sini dikatakan shalom juga artinya kesehatan penuh di dalam rumah. Oh indah. Jadi waktu saya bilang shalom, makanya kalau Bapak Ibu tidak balas artinya shalom, berkat itu kembali kemana? Ayat 6 kembali ke saya. Saya berkat tambah banyak. Sudah kan bawa berkat, pulang lagi bawa berkat. Karena yang punya rumah tidak mau terima satu berkat. Jadi kalau MC bilang shalom, Bapak Ibu harus bilang apa? Shalom. Seharusnya kalau orang Ibrani, Yahudi, kalau kita ada satu bilang shalom, yang lain harus bilang Elohim shalom. Artinya damai itu juga buat saya. Artinya damai yang itu buat kau juga buat saya. Ya, jadi kalau saya cuma bilang shalom, kalian diberkati. Terus kalian bilang shalom, saya diberkati. Tapi kalau balas shalom Elohim, artinya ibu gembala juga diberkati, saya juga dapat berkat itu. Ya, ini bukan gaya-gaya ya. Apa itu Elohim? Ya, tapi ini bahasa yang dipakai mereka dan kita mau pakai itu juga boleh ya, shalom Elohim. Karena kalau arti Indonesianya terlalu panjang, tutup pintu, orang buka, kiranya damai sejahtera atas rumah ini, tidak ada perpecahan, kesehatan diberikan, dan panjang, toh? Tapi kalau tutup, bukan shalom, langsung dalam rumah, shalom Elohim, baik indah sekali, toh? Berkat itu turun. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, masuk dari rumah ke rumah, bilang shalom, supaya iblis gemetar. Kamu tidak hanya damai sendiri, bagi damai buat orang lain. Amin. Tadi malam ada satu keluarga, ada dua keluarga, yang satu telepon, Kakak Ruth, ya, tolong Kak, kakak ke rumah sakit. Usianya sudah jam 11, setengah 12, sedang sakit apa? Dia cerita semua teteh sama oke. Ini saya ada siap firman. Besok Kak, baru saya datang bisa. Oh bisa kakak. Tapi kakak doakan saya dulu, sudah menangis. Lalu saya ingat karena saya dibuat firman ini. Saya langsung seperti Tuhan bilang, jangan puas dengan damai yang kau punya. Kau bisa tidur tenang. Ada orang banyak di luar sana tidak bisa tidur. Kau bisa makan kenyang. Ada orang di luar sana tidak bisa makan dengan kenyang. Kau bisa ketawa. Ada banyak orang di luar sana ada menangis hari ini. Baru kau hanya tinggal di rumah, baca Alkitab saat tidur nyaman, kok terus nikmati itu sendiri. Itu yang Tuhan Yesus bilang, Petrus betul-betul mengasihi saya. Keluar, gembalakan domba. Saya ingat beberapa waktu saya bisa begini, saya biasa saya sibuk-sibuk ini melayani itu bagaimana ya. Kemudian saya telepon Kak Omi, tenang kakak ada apa yang saya bisa bantu, hubungi. Ada yang Ruth ini siapa anak-anak ada mau keluar, kami ada mau ini dan kopi, mereka jadi yang bapak rumah saya punya usaha. Kita lagi ini jadi ada pelatihan di mana aku bisa antar, siap, langsung sama nih. Antar anak-anak, mereka sebut anak jalanan ya, anak yang kumpul yang orang tua sudah abaikan mereka. Datang, saya antar mereka. Itu besok itu perlu apa? Hubungi kakak tidak saya langsung jalan. Artinya apa? Ini buat sesuatu. Kalau lihat kata yang tadi di Yeremia, Tuhan bilang, usahakanlah kota di mana kamu aku buat. Lalu kata selanjutnya, dan doakan. Artinya tidak hanya berdoa saja. Kalau kamu bisa buat sesuatu lebih dari doa, buat itu. Lalu kemudian setelah saya berdoa, juga besok saya akan datang, tunggu. Tapi sekarang kita dulu berdoa. Setelah itu Tuhan bicara di hati, lalu ada satu lagi ibu yang telepon kakak Ruth, tolong Kak, besok kakak datang ke rumah sakit. Oke baik, nanti saya datang. Ya, selesai itu duduk lama, satu WA lagi muncul. Kakak saya ada pergumulan begini. Jadi saya bilang sama Tuhan, kadang kita rasa puas waktu kita sendiri sudah aman-aman dan tenang. Semuanya cukup, semuanya baik. Tapi izinkan kita untuk buka hati, buka mata, lihat di keliling. Ada orang lain yang perlu damai sejahtera dari Tuhan. Siapa yang bisa tolong? Saya. Sendiri tidak. Kalau kita semua sama-sama hebat. Oh, kakak Rika pergi jadi berkat untuk mereka yang di Dok 2. Yang di Auri 2 keluar jadi berkat untuk keluarga ada di sertanya
Jangan mengakhiri pertandingan dalam keadaan kita damai sendiri, nyaman sendiri, tanpa buat apa-apa. Akhiri pertandingan dan Yesus akan berkata, pertandinganmu selesai, engkau menang, kembali ke rumah Bapa. Saya ingat hamba Tuhan yang Kimoli, yang Tuhan panggil, dia selesaikan pertandingan dengan betul kesetiaan dalam pengiringan akan Tuhan. Dan pasti hari ini dia akan sudah terima kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Tidak ada penyesalan. Sekalipun umurnya berapa? Hanya 37 tahun saja. Tapi itu umur yang luar biasa di hadapan Tuhan. Lihat ayat yang kelima sekali lagi. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah itu, maka damai sejahtera akan memberkati rumah itu. Jadi hari ini Tuhan mau bilang, masukilah rumah. Mungkin hari ini saya punya ajaran salah, mungkin pemerintahan bilang untuk sekarang tidak boleh dulu. Lalu kita mau tunggu sampai kapan? Tahun depan Januari ada vaksin yang dibilang seluruh dunia akan disuntik dengan vaksin itu. Apakah dengan vaksin itu akan betul-betul corona tidak ada lagi, penyakit tidak ada lagi? Dunia tidak pasti hari ini, betul? Tidak ada kepastian. Lalu kita hanya bisa duduk tinggal kurung diri dan tidak buat apa-apa karena takut dengan semua situasi. Jangan. Usahakanlah kota kemana kamu aku buat. Kalau kamu ada di angkasa, jadilah berkat untuk angkasa. Kamu ada di AB, jadi berkat untuk kota AB. Kamu ada di Sentani, jadi berkat. Dengan cara apa? Pergi katakan shalom. Mungkin kita tidak bisa masuk rumah-rumah karena kita tidak kenal. Tapi waktu kita bawa motor, yang saya biasa ayah saya lagi baju rapot, tinggal mama mau keluar sebentar. Sampai bawa motor saya jalan mulai dari atas. Saya tidak kenal rumah-rumah, tapi saya mulai bawa motor sampai damai. Tuhan shalom ada di sini. Tuhan shalom untuk rumah yang di sana. Jalan saya turun di angkasa yang atas itu di lapangan bot. Lalu saya berhenti di motor bersama kasih Tuhan damai sejahtera untuk semua yang ada di Paldam. Ada rumah sakit Arioko di sana, setiap ruangan ini disebutkan semua. Tuhan damai sejahtera di mall. Mungkin hari ini orang di mall untuk belanja, tapi ada orang yang usahanya mungkin sudah mulai menurun. Ada orang yang mungkin butuhkan sesuatu di mall dan dia hanya pelarian pergi nonton film, pergi belanja hanya untuk damai. Karena damai itu ada hilang dan dia cari damai itu dengan belanja, dengan makan. Tapi waktu dia kembali ke rumah, masalah beban kembali. Tuhan berkati dia. Tuhan saya berdoa buat mereka yang di BSD, kasih tanganmu, ucapkan berkat shalom itu untuk orang di BSD. Amin. Buat sesuatu. Jangan ambil dana untuk dirimu sendiri. Nanti engkau akan dengar Yesus bilang, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kalau engkau mengasihi Tuhan, gembalakan dunia. Keluar, buat apa yang Tuhan taruh di hatimu, lakukan, pasti Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buat, dan doakanlah kota itu. Saya percaya kita sudah berdoa. Tapi untuk mengusahakan, buat sesuatu, kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu untuk orang lain, mungkin masih kurang. Izinkan Roh Tuhan berbicara di hatimu siang ini. Apa yang saya bisa buat ya Tuhan? Karena aku mengasihi Engkau. Izinkan Yesus berkata seperti Yesus berkata kepada Simon Petrus, anakku, gembalakanlah dombaku. Siapa domba itu? Mungkin domba itu suamimu. Mungkin domba itu istrimu. Mungkin domba itu anak-anakmu. Sudahkah kau gembalakan? Kasih minum, kasih makan, doakan, sayang, peluk, cium, nasihati, beri yang terbaik yang kita bisa berikan. Mungkin kita berkata sudah Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Yesus akan berkata, usahakan. Itu satu perkataan aktif. Terus lakukan, terus buat sampai engkau akan melihat
Mungkin domba itu keluarga. Mungkin domba itu tetanggamu. Mungkin domba itu kenalanmu. Mungkin domba itu sahabatmu. Mungkin domba itu orang kompleks. Mungkin domba itu orang yang sudah jauh. Teman mahasiswamu, teman kuliahmu, teman sekolahmu dulu. Mungkin domba itu teman kerjamu. Buka matamu hari ini. Buka telinga, buka hatimu. Adakah domba-domba yang Tuhan taruh di sekelilingmu? Dan Tuhan berkata, pergilah ke mereka. Berikan shalom untuk mereka. Lewat SMS, lewat WA. Atau mungkin dengan tubuhmu, engkau pergi ketuk pintu. Janjian ketemu. Berikan shalom buat dia, karena dia membutuhkan shalom itu dari hidupmu. Dunia tidak bisa kasih. Dunia punya shalom tidak. Tapi shalom damai dari Tuhan kekal. Mari kita berdoa. Katakan untuk Tuhan, doa harus tolong ya Tuhan. Karena Yesus berkata jelas, Simon Petrus, gembalakan dombaku. Yesus berkata jelas kepada 70 orang murid, jangan ucapkan shalom hanya di jalan-jalan. Masuk dari pintu ke pintu. Karena ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menyembunyikan keaslian mereka di dalam rumah. Di luar terlalu banyak sandiwara. Engkau harus masuk ke rumah. Ucapkan berkat-Mu. Yang pecah akan kembali utuh. Yang hancur akan dipulihkan. Yang kehilangan akan terima 100 kali lipat. Yang sedih akan dihiburkan. Engkau yang harus pergi. Ketuk pintu itu dan ucapkan shalom. Engkau perlu duduk di situ dan berdoa di situ. Sekembali dan sekeluarnya engkau dari rumah itu, shalom itu akan tinggal. Keluarga itu akan dipulihkan. Orang itu akan diselamatkan. Surga bertempik sorak. Engkau akan mengakhiri pertandingan dengan sukacita. Mari kita tidak mencari nyaman untuk diri kita sendiri. Pasti Tuhan akan jaga, pasti Tuhan akan lindungi kita. Kalau ada 1-2 orang hari ini yang mau berkata seperti saya, Tuhan, tunjukkan domba-domba yang Tuhan mau aku tolong. Tunjukkan domba-domba untuk saya berbagi shalom dengan mereka. Tolong saya untuk bisa buat sesuatu mulai hari ini. Selain doa saya, selain tangan saya yang memberkati dengan tumpangan tangan, apa yang saya bisa buat untuk melangkah dan pergi melakukan sesuatu? Engkau yang rindu untuk buat sesuatu. Saya tidak akan buka mata. Semua kita tutup mata. Taruh tangan di dada. Kasih tahu buat Tuhan Yesus, saya siap. Ini saya Tuhan. Saya tidak akan ambil damai itu buat saya sendiri. Utus saya Tuhan. Karena banyak Tuhan tapi pekerja sedikit. Pakai saya Tuhan. Dalam situasi hari ini yang menakutkan. Tapi Allah Immanuel, Allah yang menyertai, ada dengan saya. Saya akan berjalan dalam kekuatan Tuhan. Bapa di surga, saat ini situasi tidak pasti dan kami tidak tahu sampai kapan semua ini akan berjalan. Apakah kami harus diam dan membiarkan ada banyak orang yang kehilangan damai itu hari ini dalam keluarga-keluarga, dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, anak dan orang tua, dalam hubungan pekerjaan, kuliah, dalam hubungan teman dan teman, ada banyak hal lain. Dan hari ini tuayan-tuayan itu
sedang menjaga diri mereka dalam damai untuk diri sendiri. Di hari ini Tuhan berfirman untuk jemaat Exodus. Setiap kali yang dengar firman Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jangan biarkan kami diam untuk diri kami sendiri. Roh Kudus bekerja sehingga kami akan bertindak untuk buat sesuatu. Waktu kami bergerak masing-masing dengan domba yang Tuhan sedang siapkan, maka tuayan-tuayan yang lain, domba-domba itu akan melihat damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tapi mereka mendapatkan itu lewat anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa untuk semua jemaat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami semua akan tetap dalam keadaan baik. Dan damai sejahtera itu sudah kami bagikan juga buat mereka yang lain. Dan mereka yang lain yang dapat damai akan bagikan lagi damai itu buat orang yang lain. Kapanpun Yesus kembali, kami tidak akan pernah menyesal tentang hidup ini. Kami akan mendengar satu salam dari perkataan Allah sendiri. Sabarlah hai hamba-Mu yang baik. Engkau setia dengan perkara-perkara yang kecil, Engkau akan melihat perkara besar dengan Tuhan. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman mari semua kata